Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Panjava, mahasiswa Psikologi Islam semester 7 dengan NIM 43040210054. Di sini saya akan mereview buku yang menjadi salah satu acuan dalam pembelajaran psikologi profetik. Buku karya Pak Agus Hermawan. Di sini terdapat 10 bab. Akan tetapi saya akan mereviewnya dari bab 1 hingga bab 5. Bab pertama membahas tentang konsep manusia dalam perspektif profetik. Konsep manusia dalam perspektif psikologi kenabian itu seperti apa sih? Dalam buku ini dijelaskan bahwa hubungan manusia itu terdapat 3 hal yang berpengaruh, yaitu yang pertama hubungan antar manusia, yaitu hablum minannas. Lalu kedua ada hablum minallah, yaitu hubungan manusia terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada hablum amal. Nah, dari 3 hal tersebut, hal yang penting menjadi hubungan di psikologi profetik ini. Di sini sangat berhubungan 3 hal tersebut karena bisa mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Di sini perlu kita pahami bahwa manusia dalam pandangan Islam berperan sebagai makhluk individu atau makhluk sosial dan makhluk yang berketuhanan. Jadi kita sebagai manusia perlu untuk memahami aspek-aspek yang sangat penting untuk membina kehidupan yang bermakna. Lalu yang kedua membahas tentang sejarah dan perkembangan psikologi profetik. Sebelum kita masuk ke bab 2 mengenai judul tadi, perlu kita pahami bahwa terdapat sejarah atau latar belakang munculnya psikologi profetik. Disebutkan terdapat tokoh-tokoh yang populer dalam dunia Islam sehingga melahirkan sosok-sosok ilmuwan besar yang menjadi cikal bakal adanya psikologi profetik itu sendiri. Di bab ini juga dijelaskan pertumbuhan atau perkembangan mata kuliah psikologi profetik. Terdapat 5 karya yang menjadi awalnya profetik dan psikologi itu sendiri. Lalu lanjut ke bab yang ketiga, ada persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Perlu kita ketahui bahwa mata kuliah di sini membahas tentang psikologi profetik. Nah, jika di psikologi Islam membahas tentang kenabian, terdapat perbedaan dalam 2 hal tersebut. Dijelaskan bahwa psikologi profetik adalah ilmu yang membahas tentang eksistensi jiwa dan gejala jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evolusi transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman agama secara totalitas. Lalu jika tentang psikologi Islam adalah studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada pandangan dunia terhadap psikologi Islam, terutama secara kepribadian manusia itu sendiri. Lalu bab yang keempat, di sini terdapat peluang dan tantangan psikologi profetik. Dalam ilmu pengetahuan tentu saja terdapat tantangan ataupun kendala, sehingga di sini disebutkan bahwa peluang dalam psikologi profetik pada era globalisasi juga bisa menyesuaikan pada perkembangan zaman, sehingga pada buku ini dijelaskan perkembangan psikologi profetik tersebut
terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai tantangan-tantangan tersebut yang perlu kita ketahui. Pada bab 5 terdapat jiwa dalam psikologi profetik. Nah, ini mulai membahas tentang jiwa. Di sini jiwa dijelaskan bahwa dalam sudut pandang Islam, menurut pandangan kenabian, bahwa terdapat 3 bagian dalam jiwa yang disebutkan oleh Ibnu Sina, merupakan salah satu tokoh Islam yang menjadi cikal bakal adanya psikologi profetik, yaitu tiga bagian, yaitu jiwa yang pertama jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Dalam buku ini dibahas beberapa bab juga yang saling melengkapi untuk bermanfaat bagi mahasiswa. Cukup sekian dari saya mengenai review buku dari karya Pak Agus Hirmawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.